waktu ini menunjukkan 12.57 Masjid Agung Jawa Tengah. Itu harusnya ya bisa dakwah remaja Islam saat itu. Menyampaikannya tentang Islam nanti. Kita akan berjumpa dengan senior kita juga dan akan dipandu oleh moderator idaman para sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Kita panggil bareng-bareng kepada moderator kita Mas Ihsan. Mas Ihsan. Agak nyumat. Ustaz Ihsan. Ustaz Ihsan. Asogir. Sudah siap ya? Sudah ada. Oh siap. Bego kopi ya. Oh siap. Nanti untuk si konsumsi bisa dipersiapkan untuk makanan kecil dan minum-minumannya seperti biar tidak boring lah mendengarkan terus kiranya biar tidak ngantuk juga gitu, tidak bosan sambil kita makan makanan ringan juga sambil kita ngemil lah kalian enak tuh ngemil nonton ngoceh ini kan ngono tapi kan ngoceh ini dalam ilmu kebaikan. Silakan Ustaz Al-Ihsan As-Soghir tafadhol hadal makan. Biqoulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Masih sisa nih. Gimiki. Kosong. Kayak LPG-an. Kan Ustaz ngedekan. Ngedekan. Apa nih? Ditamyiz ya. Apa nih? Sengaja ngatekan. Gak bekan tau lu kayak gitu. Langsung saja. Luar biasa. Kami persilahkan. Kami bohong. Kodok kopine ndang mentuwe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati kepada beliau perwakilan dari MP Risma Citi Mas Alif Arifur Rahman dan tak juga lupa kepada beliau Ketua Umum Risma Citi Mas Alif Husnul Ma'arif dan juga kepada teman-teman semua yang sahabat-sahabat yang saya cintai. Cinta ini orang tai. Dan juga kepada sahabat-sahabat khususnya Mas Erik yang juga saya cintai. Mohon maaf jika ada si Mancung ketemu si Mancung dia bilang halo Cung. Lalu ketika ada si Gendut ketemu si Gendut halo Dut. Lalu ada ketika si Pesek, siapa Pesek? Oh, aku ya Pesek. Ketemu Pesek, halo Sek. Lalu ketika si Mancung, si Gendut, si Pesek ketemu dia bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahangnya mulai bergoyang gitu rahangnya. Catakannya buka sih. Profesional kok. Materi Ya dikit giling-giling loh. profesional manusiawi. Santai toh, santai. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai materi pada sesi kedua yaitu retorika dakwah yang akan dipimpin oleh Mas Alif Arif Rahman, mari kita haturkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah memberi banyak kenikmatan kepada kita, berupa kenikmatan yang besar dan juga kenikmatan yang kecil. Contohnya bulu mata. Nah, Allah memberi kita nikmat bulu mata berupa rambut. Rambut ini kenapa? Kena panasan, wayah budulnya orang kepanasan. Turun lagi, beliau memberi nikmat alis mata. Kenapa? Keringetmu orang langsung mlebu moto. Berarti dhewe rasane perih. Lalu turun lagi, beliau memberi kenikmatan berupa bulu hidung. Bulu hidung ini nyaring udara. Diturunkan lagi, beliau berupa kumis. Ben kita maco, kita gentle. Turun lagi, beliau memberi nikmat berupa jenggot. Kenapa? Ken segone ora tibone. Mas Adi, apa nih? Nah, aku langsung berucap ning meja. Turun lagi, beliau memberi kenikmatan berupa bulu dada bagi laki-laki. Dan kita gentle jantan. Turun lagi, beliau memberi kenikmatan berupa bulu dosaru, jadi penting. Minat dijotos, dijabut. Lorone auzubillahi min. Kemudian juga sholawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi solihin. Aduh malu. Sorry Mas Ketua. Isin iki cuma sekedar contoh ya. Tapi nanti orang ini cuma sekedar contoh bahwa retorika dakwah tidak harus seperti ini. Dimana kita yakin lah ya, tidak semua akan jadi dai dan daiyah ya. Nah, maka dari itu kita akan beberapa plotting klasifikasi atau spesifikasi retorika dakwah untuk malam ini. Banyak dari soft skill, yaitu retorika termasuk soft skill dari diri kita yang sangat kita butuhkan ya. Contoh laki-laki kegiatan nyata ya. Misal di Risma Cite, nanti kita akan berhadapan lobby-lobby tentang sponsor. Nah, aku curiga kemarin pas waktu White Coffee ya, ada ini sopo ngerti tim lobby ini dalam mempresentasikan Risma Cite, ini sangat tidak menarik. Bisa jadi atau bahkan sangat menarik sehingga beliau terlalu terpana sehingga lupa harus memberi dana sponsor. Nah, ini kan emang ya sudah dapat angin segar tapi tidak jadi. Enggak dihirup. Nah, ini salah satu manfaat dari public speaking. Ini lalu ketika nanti dari pihak cowok melamar kepada pihak morotuwo, nah kan tidak mungkin dari pihak laki-laki, Pak, menjadi anak ini, karena mungkin soalnya di dunia nyata mungkin dari kita ya pas bertamu dari pihak perempuan mengizinkan pun rodok kangelan, pamitan pun yo rodok kangelan, harusnya minimal rodok sistematis terkait dari ucapan terima kasih, basa-basi, selain gowo ke martabak dan buah-buahan ya, selain itu. Anak kedaden ya. Tidak. Nah, iki untuk mengukur parameter dari kegiatan ini, saya butuh perwakilan 2 orang ya, 1 perempuan, 1 cowok. Ada yang bersedia? Kalau tidak ada, kita undi berdasarkan tanggal hari ini. Ada yang ulang tahunnya tanggal 19? Siapa gue 18? 19? Ayo. Nawane ojo kroyokan. Misake ya wong siji kroyo sak organisasi, ora fair bro. Kita harus saling melindungi anggota kita. Harus saling menyayangi, jangan dicantumkan gitu toh. Kasihan. Ayo Mas Erik. Orang tidak berdaya kok diroyok sak mengakai. Enggak ada yang ulang tahun tanggal 19 20. Orang disurprise.
Orang aku terus. 15 apa? Bingung. Ora krungu Mas. Oke, Masuk, tanggal masuk, 13 tanggal 11 sesuai dengan bulan kita. 11 jujur. Pasisan 11 Ayo maju. ulang tahun. Mas Fadil pengecualian ya. Tanggal 22. Siapa? Ayo jujur. Dapat hadiah. Mas Heri kan dua-dua. Dapat hadiah dari Mas Alis. Oh, Wiri. Ayo. Lo ini random fair play bos. Tidak memaksakanmu dan tidak ingin menjatuhkanmu. Ayo maju. Cowok sudah dapat ya. Perempuan mungkin ada. 23. Tanggal 15. Pletanya tuh kan. 15. Ayo Muni. Itu A1. Kalau Muni ulang tahun tanggal 15 kemarin ya. Tapi kok Caca dorang ngucapke ya? Caca berpilih kasih ya? Masih lari. Kok pilih-pilih? Nah ini kan cetok ya. Awet dhewe ditraktir es teh Indonesia nih. Harusnya Muni dari ini orang-orang pun. Ayo Pun maju. Ayo Mas Hiri beri contoh yang baik kepada teman-teman semua. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ayo Pun. Tidak apa-apa. Ayo Mas Heri sini. Ayo Muni dapat hadiah. Ini dari tasbih saya kira hadiahnya yang apa-apaan. Kita Mas Rasmi. Tasbih itu. Berdua maju sini. Sini. Ayo Her. Sini dah. Ngarepanku ora apa-apa. Ayo Mbak Muni sini. Oh, suka bedanya. Ngarep banget ini. Hadap sana kok, gak sopan membelakangi teman-teman. Dibohongi hadap sana. Nah ini ada challenge untuk kedua rekan kita ya. Yang satu Mas Heri dan yang satu Mbak Muni. Yang satu untuk pembuktian public relation sebelum dilatih oleh Mas Alif Arif Rahman. Untuk Mas Heri coba presentasikan Risma JT ketika kamu mengadakan kegiatan seperti mau libur Rasul kemarin. Bayangkan kamu menghadap Pak Muhyiddin. Bayangkan kamu menghadap Pak Muhyiddin, kamu ingin presentasi seperti apa? Lalu untuk Mbak Muni, bayangkan ada remaja masjid yang lain setelah dibanding ke Risma JT. Nanti kamu akan memperkenalkan Risma JT kita kepada mereka seperti apa? Seperti itu ya. Untuk yang pertama kami beri kesempatan kepada Mas Heri. Ingat-ingat menghadap Pak Muhyiddin. Nah ini penting buat kita untuk memperlancar kegiatan kita ya. Kepada Mas Heri kami persilakan. Ini Pak Muhyiddin niku, Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Bayangke we, bayangke. Madhepe rono to, teman-teman. Sayang. Ayah, kenapa? Ayah. Kenapa aku ya? Biar gitu. Nanti kan. Nanti. Iki Pak Muhyiddin ngarep Sopan Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih translate Bang. Dengan kemauan. Biasanya gitu Mas. Dua sesi rapi. Ngejajan Mas. Gula kopi. Permisi Pak. Kiai. Nggih. Pripun? Piye Mas? Ono apa Mas? Pertama-tama Pada Allah saya mewakili Risma JT. Yang pertama ingin bersilaturahmi sama Pak Muhyiddin. Yang kedua
ingin menyampaikan agenda kita. Risma CT akan mengadakan Maulid Rasul yang akan mendatangkan Rebana Az-Zahir dari Pakalongan dan juga pembicaranya beliau Al-Habib Zainal Abidin dan juga dibersamai Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Sekiranya acara ini pasti akan mengundang banyak massa Pak di Masjid Agung yang nantinya seperti kita tahu biasanya acara di Masjid Agung kan kurang meriah Pak. Ini kalau kita adakan Maulid Rasul biasanya ada sekitar 10.000 sampai 15.000 jamaah Pak. Ini kalau dihitung parkirnya 5.000. Paham sih semua. Terus paling enggak kota amal minimal ya 10 juta Pak. Paling kita biaya kurang sekitar 20 jutaan Pak. Ya paling enggak kita sponsor bisa nyari lah Pak. Tapi biasanya Masjid Agung kok keluarnya cuma 2 juta ya Pak. Ya kalau begitu kami mohon dibantu Pak soal perizinan tempat, Support. terus barang-barang yang akan dipinjam dan juga bantuan dari para security, pengurus. Mohon kami dipermudah Pak, jangan dipersulit Pak. Ini kan juga untuk meramaikan masjid kita bersama Pak. Masjid Agung Jawa Tengah Pak. Ini Pak Pimene. Iskarmu. Ya Pak. Tidak ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kunin. Kunjungan. Terima kasih. Kok sepi sih? Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman dari mana? Dari remaja Islam mana? Terus ada lagi dari mana? Karisma. Oke. Di sini sudah berkumpul remaja Islam dari berbagai daerah. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan apa sih itu Risma JT. Nah, Risma JT itu udah tahu semua ya pastinya ya. Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Masa ada juga nggak paham sih? Ya bos. Oke, lanjut aja. Di Risma JT itu banyak lembaga dan departemen. Jadi kalau di Istiqlal tuh ada apa aja Mbak lembaganya? Oke. Tak beritahu Mbak. Kalau di Risma JT itu ada 4 lembaga dan 4 departemen. Nah, salah satunya tuh ada lembaga ekonomi. Di lembaga ekonomi sendiri kita kayak mencari profit dari usaha kita, dari kewirausahaan kita yang kita usahakan gitu. Contohnya tuh di Risma JT ada Risma. Kita menjual sesuatu
bulanan ada dan kegiatan tahunan. Mau tahu nggak kalau kegiatan yang bulanan itu apa? Iya, mau. Oke, kita mulai dari kegiatan yang mingguan dulu ya. Ya, dari nol ya, Mas. Kita belajar untuk kegiatan yang mingguan itu di Risma JT ada tari, selanjutnya juga ada Jamila dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kegiatan bulanan kita juga ada itu kegiatan KAW. Tahu nggak KAW itu apa? Nggak tahu ya pasti. KAW itu adalah kajian ahad, kajian malam ahad wajib. Nah, untuk kalau kegiatan tahunan kita juga ada nih kegiatan tabligh akbar. Kemarin kita juga telah melakukan kegiatan Maulidul Rasul. Nah, itu salah satu kegiatan tahunan kita. Mungkin untuk lembaga dan departemen yang selanjutnya kita bisa cari tahu, kita bisa saling apa ya? Tukar Ya, informasi. saling sharing nanti Sharing di knowledge. lain kesempatan. Ini untuk mempersingkat waktu saja. Ya. Nah, mungkin itu saja informasi mengenai Risma JT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk Mas Heri dan saudara Koni, ini ada hadiah, maju kembali ke depan. Wah ya, pulsa top up. Ada hadiah. Top up, Tidak Bos. apa-apa. Kita apresiasi. Sini, nggak apa-apa. Pulpen. Jangan ramaikan pulpen ya. Ayo ngomongin. Kok kita sering kantor mau. Kode sirik. Jangan pada sirik kau. Itu khusus dari Mas Alis Arifah Rahman untuk saudara Heri dan saudari Kumi karena sudah berani mempraktekkan tentang skill dari retorika dakwah. Nah, sedikit prolog ya tentang retorika dakwah. Itu hampir mirip dengan komunikasi kita sehari-hari. Kalau di unsur-unsur komunikasi itu ada beberapa unsur, di dakwah juga ada beberapa unsur seperti komunikan, komunikator, media, pesan maupun feedback. Nah, orang yang ngomong seperti Mas Heri tadi disebut komunikator atau orang yang berkomunikasi. Nah, lu teman-teman semua yang mendengarkan itu disebut komunikan atau audiens. Di dakwah juga ada istilah yang hampir mirip. Ada dai, mad'u, materi dakwah, media dan juga feedback atau umpan balik. Ketahuan. Baik, kita langsung panggilkan saja Mas Alis yang sudah berpengalaman. Kepada beliau Mas Alif Arifah Rahman, kami persilakan masuk di tengah-tengah kita. Kepada beliau beri tepuk tangan paling meriah. Sedikit saya bacakan CV-nya ya. Beliau bernama lengkap Mas Alis Arifah Rahman. Ya, kalian nggak salah dengar. Namanya ada di anggota tubuh kita. Alis, Alis ya. Salah satu nikmat Allah itu. Harus ingat ya teman-teman ya. Mas Alis. Beliau lahir di Salatiga 20 Maret 1989 dengan alamat sekarang ya, itu di Gogik RT 9 RW 2 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Dekat dengan sinilah. Status sudah menikah. Waduh. Saya kecewa Mas. Prospek banget padahal. Dengan nomor telepon boleh dicatat, konsultasi apapun boleh nanti direpotkan 081 593 743 93. Lalu untuk emailnya
Ini dengan alamat email kita bisa mencari media sosial beliau yang lainnya ya. isfahada@gmail.com. Lalu untuk riwayat pendidikan, beliau SD-nya di SDN Gogek, tahun lulus 2000. Nah mungkin ini ada teman-teman yang kelahiran 2000 atau 2000 ke atas. Beliau sudah SD, kalian masih embrio, masih dalam proses, masih embrio kan ya. Lalu beliau di MTS Futuhiyah Meragen Demak, tahun lulus 2004. Ada yang dari Futuhiyah juga, Mas Anang Fakhur Rahman, Mas David, dan kawan-kawan yang lainnya. Lalu untuk lanjutan yaitu ada di MAN PK Surakarta. Betul, kalian nggak salah dengar, PK. Bukan pekerja komersil ya. PK. PK ini adalah program khusus pakai hok dan short ya. Lalu beliau kuliah di IKIP PGRI Semarang, tahun lulus 2013. Tunjuk tangan yang dari IKIP juga. Nggak ada. Oh ada, nanti satu ini mas, punya masa satu lah alhamdulillah ya. Lalu untuk pendidikan non formal berupa pesantren yaitu Pondok Pesantren Al Anwar Meragen, tahun lulus atau tahun boyong tahun 2004. Lalu ada lagi Islamic Boarding School MAN Surakarta, program khusus Surakarta. Lalu beliau mondok lagi di Pondok Pesantren Nurul Furqon Semarang. Ada yang alumni juga Nurul Furqon? Nggak ada. Nggak ada atau nggak tahu ya? Nggak tahu. Lalu beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama yaitu Risma Cite. Beliau angkatan ke-5. Kalian angkatan ke-10, 11, 12, 13 ya. Di mana periode 2001 sampai 2013 beliau menjabat sebagai sekjen, sekretaris jenderal. Tahun 2013 sampai 2015 beliau menjadi wakil ketua. Lalu tahun 2015 sampai sekarang beliau menjadi majelis pertimbangan Risma Cite. Lalu ada organisasi yang lain, Ansor Ranting Gogek tahun 2015 sampai 2017 sebagai sekretaris. Ada NU Ranting Gogek juga tahun 2017 sampai sekarang menjadi wakil ketua. Lalu organisasi yang selanjutnya yaitu LPPNU Kabupaten Semarang tahun 2019 sampai sekarang menjadi sekretaris jenderal. Lalu untuk organisasi yang terakhir dan terkini yaitu Forsekdes Kabupaten Semarang tahun 2002 sampai sekarang, yaitu posisi sebagai jenderal. Baik, kepada beliau terkait dengan materi saat ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan langsung ikut di depan saja. Tadi sudah panjang kali lebar retorika yang unik dari Mas Ihsan As-Shogir. Nah, itu salah satu bentuk retorika. Ya, retorika, cara menyampaikan yang unik, khas, Langka, khusus, tidak bisa ditemukan di tempat lain, yang hanya dikeluarkan oleh seorang yang bernama Mas Ihsan. Sama halnya tadi Mas siapa tadi yang laki-laki sini? Mas Heri dan Mbak Kuning. Itu adalah retorika berbicara. Ya. Oke, ini gak ngantuk ya? Karena retorika itu adalah bicara, maka saya tidak membuat slide, tidak membuat PowerPoint. Karena yang perlu diperhatikan adalah sumber suara ini. Sumber suara, mimik,
pandangan mata. Orang berbicara itu perlu melihat yang berbicara siapa, mimiknya bagaimana, pandangan matanya bagaimana. Karena satu orang dengan orang lain, dengan seni bicara, retorika, berbahasa, itu hasilnya akan beda. Tadi misalnya ada objek Pak Muhyiddin yang terkenal dengan kesulitannya lobbynya, jawi duit ra tau metu. Nak dijalui curhat masjid ra duit PT Go. Katanya ngono. Nah, itu perlu cara-cara khusus. Perlu seni untuk melobi, karena posisi beliau memang punya kebijakan, punya kuasa di masjid. Perlu cara bagaimana menaklukkan hati Pak Muhyiddin. Ya, sama halnya Anda menaklukkan hati dambaan pujaan hati Anda, itu perlu retorika. Ya, kalau istilahnya Mas Anies itu ilmu hati, ya. Ilmu menguasai hati, itu retorika. Nah, katanya tapi saya ini korbannya sudah habis. Ya, itu retorika. Oke, sekarang sebelum masuk ke retorika, kita bahas objeknya dulu, yaitu manusianya. Tadi saya ngobrol-ngobrol di depan dengan teman-teman ini. Ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa wonge ngerti nafsah awake dhewe mudeng dhewe iki sapa, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu ada, itu apa, peribahasa apa hadis? Hadis yang lainnya. Ada hadis seperti itu. Namun kadang kita sendiri itu tidak paham siapa diri kita. Manusia seperti apa kita itu. Bahkan konsep manusianya sendiri kita nggak paham. Sehingga potensi-potensi yang harusnya ada dan muncul dari diri kamu, dari kita semuanya, itu tidak muncul karena belenggu diri kita sendiri. Tidak mengenal diri, berarti tidak mengenal Tuhan. Konsepnya itu. Berarti kalau ibadah kita tidak benar, berarti kita tidak mengenal diri kita, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu konsep. Kemudian manusia itu adalah makhluk yang satu-satunya makhluk bisa bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengungkapkan isinya, isi hatinya, bisa menyampaikan maksudnya, bisa meminta sesuatu. Itu manusia. Kalau malaikat hanya tunduk oleh perintah Allah. Setan sama, jin juga sama. Kalau jin ada yang berkomunikasi dengan kita, jangan-jangan bukan jin tapi hantu. Karena jarang sekali orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan jin. Nah, manusia satu-satunya makhluk Allah dari berbagai makhluk tadi yang bisa mengungkapkan isi hatinya, bahkan bernegosiasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, salah satu ayat itu disampaikan, ya Adamu ambithum, bi asma'ihim. Itu salah satu bukti bahwa dari dulu manusia itu memang dijadikan oleh Allah untuk menyampaikan,
untuk berretorika. Untuk menyampaikan sesuatu kepada makhluk yang lain, untuk mengajar, nanti hubungannya sama dakwah mengajar. Ya. Selanjutnya, selain manusia itu bisa menyampaikan isi hatinya, yang kedua adalah manusia itu bisa mengingat masa lalunya. Kita semuanya ingat masa kecil, masa umur segini, masa umur kemarin, apa yang pernah dilakukan, kita ingat semuanya. Sehingga itu bisa menjadi pelajaran dan disampaikan oleh orang lain, oleh lingkungan, oleh orang umum. Seperti itu. Nah, itu manusia. Sehingga ketika kita bicara retorika, manusianya tidak boleh ditinggal. Manusianya itu manusia yang sangat, kita itu semuanya adalah makhluk yang sangat unik. Kita itu bisa berubah hatinya. Kita itu bisa diajak. Kita itu bisa didakwai. Kita itu bisa mengikuti. Itulah manusia. Makanya dalam satu ayat, salah satu dakwah, perintah dakwah adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalannya Tuhanmu wahai Muhammad bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan ajakan yang hasanah, yang baik. Nah, dalam histori, dalam sejarah peradaban manusia, orang-orang yang punya tempat, punya posisi di kalangan masyarakat, di satu kesatuan masyarakat, itu adalah orang yang bisa berretorika, orang yang bisa ngomong, orang yang bisa menyampaikan. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja secara kelas sosial, karena dia berpandai, dia bisa berretorika, dia punya posisi di masyarakat, punya posisi sebagai pimpinan di dalam masyarakat tersebut. Itu bukan hanya karena keilmuan, tapi juga karena retorika berbicara. Seorang politikus, orang memilih dirinya, salah satu penyebabnya adalah karena dia pandai berretorika, dia pandai ngomong, dia pandai menyampaikan maksud apa yang dia pikirkan. Bisa jadi satu hal yang sama disampaikan oleh satu orang ini dengan orang yang lain, itu hasilnya beda. Sama halnya tadi, bisa aja yang maju Mas Ihsan dengan yang maju Mas Nanang ketika lobby dengan Pak Muhyiddin, bisa saja karena dengan kelucuannya Mas Ihsan, Pak Muhyiddin juru ngakak, terus tersenyum-senyum, kemudian nyulisnya ini Wisma Jite 20 juta untuk kegiatan ini. Amin. Tapi karena pembawaannya Mas Nanang yang keren, Pak Muhyiddin terlalu emosi. Bisa jadi seperti itu. Ya, saya kebetulan di masyarakat juga menjadi salah satu orang nomor 2 di pemerintahan desa. Itu banyak menemui, bertemu berbagai kalangan, baik kalangan dari masyarakat, kalangan dari pejabat, kalangan dari akademisi dan lain sebagainya. Itu kadang seperti itu. Jadi kadang yang lobby siapa, kemudian ya coba saya tak ngomong, saya tak matur, itu hasilnya beda. Loh, gampang kok, enggak sulit kok. Tapi yang ngomong orang lain, itu angel Pak, mikir lagi ACC ini proyeknya salah terus, coba tak ngomong. Itu gampang, 1 kali 2 kali oke. Nah, masyarakat juga gitu. Misalnya ada masyarakat yang kemarin dari kerusuhan geger gitu misalnya, ngamuk-ngamuk ya, kemudian datang disambut dengan baik, diajak ngobrol, ya datangnya juga santai, tidak marah-marah seperti pas ketika dia misalnya di rumahnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga kecerdasan atau retorika, bawaan cara ngomong dan cara lobby yang perlu diasah. Ya, oke. Retorika
tadi saya contohkan, itu salah satu yang bisa merubah seseorang menjadi kelas rendah menjadi kelas tinggi. Contohlah di kelas, kalau kamu di kelas kuliah misalnya, anak-anak yang dianggap pintar adalah anak-anak yang dia sering bertanya, yang mempunyai keinginan untuk mencari tahu, bertanya kepada dosen, sering mengungkapkan pendapat. Itu dianggap anak-anak yang pintar, anak-anak yang berkualitas. Nah, seperti itu. Sama halnya di Risma JT, orang-orang yang bisa menduduki jabatan kepengurusan itu adalah pasti salah satu indikatornya adalah orang-orang yang secara retorika mau ngomong, aktif berbicara, itu bisa dilihat. Ya, langsung menengan, ditakoni A, orang Jawa, ditakoni B, orang Jawa, seseorang angkat. Ya pasti adalah orang-orang yang mau ngomong dan mau berretorika. Jadi bisa disimpulkan bahwa retorika itu adalah seni, cara berbicara untuk menaklukkan hati orang, baik hati seseorang ataupun hati orang banyak. Jadi retorika itu tidak mesti sama dengan public speaking. Ya. Kalau public speaking adalah cara atau ilmu bagaimana ngomong di depan orang banyak. Itu public speaking. Tapi retorika itu lebih umum, lebih luas. Ilmu bagaimana cara menaklukkan hati seseorang ataupun orang banyak, sehingga orang tersebut bisa mengikuti, bisa sesuai dengan keinginan orang yang menyampaikan. Kalau kita melihat sejarah, tadi sudah saya sampaikan, salah satu yang bisa menjadikan orang punya jabatan dan punya kedudukan adalah orang yang memang mempunyai cara berretorika yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik. Kalau kita lihat negara-negara maju, pelajaran retorika adalah pelajaran yang wajib harus mereka tempuh. Itu salah satu pelajaran yang harus ditempuh di negara-negara maju. Bahkan ada pendapat kemajuan negara-negara, baik negara Eropa, negara Islam ketika itu tidak hanya didasari oleh ilmu-ilmu sains, misalnya ilmu fisika, ilmu filsafat, tapi salah satunya adalah ilmu tentang retorika. Karena seawal sumbernya adalah retorika. Bahkan kalau kita sadari, Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya itu menyampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, berbicara dengan makhluknya dan penuh dengan retorika yang luar biasa indahnya, sehingga semua orang terpana melihat Al-Quran yang begitu indah. Ketika zaman itu, zaman jahiliyah, zaman kafir Quraisy ketika itu, ilmu sastra Arab adalah ilmu yang paling tinggi. Tapi dengan adanya Al-Quran, seluruh sastra Arab ini ada di bawahnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan ayat Al-Quran yang begitu indah dan begitu luar biasa. Itu tentang retorika. Adapun hubungan dengan dakwah, dakwah itu berasal dari kata yad'u dakwatan, yang artinya ajakan. Jadi bisa disimpulkan kalau istilah retorika dakwah adalah seni berbicara yang tujuannya mengajak, karena dakwah itu pasti dikaitkan dengan dakwatul Islam, pasti seni mengajak, seni berbicara mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan agama Islam. Itulah
retorika dakwah. Kalau seni berbicara, istilah lainnya dalam Al-Quran, dalam agama Islam adalah fanul khitobah. Nah, bahasa Arabnya itu lah. Seni dalam menyampaikan sesuatu, seni berbicara. Nah, terus bagaimana retorika itu bisa berkembang? Tadi juga ngobrol bahwa cara berbicara itu perlu dilatih dan diasah. Bahkan juga jam terbang perlu, sangat diperlukan. Tidak hanya bakat, memang ada orang-orang tertentu yang punya bakat khusus sejak kecil, cara ngomongnya itu menarik. Termasuk Mas Ihsan ini punya bakat tertentu, cara ngomong yang unik dan lucu. Ya. Itu bakat tertentu yang tinggal diasah sedikit jadi stand up comedy. Audisi. Ya. Tapi yang paling utama adalah dilatih dan diasah serta jam terbang. Itu yang lebih utama daripada bakat atau potensi. Karena pada hakikatnya seluruh manusia, kita semuanya itu punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu. Termasuk dalam hal ini adalah ilmu berretorika, ilmu bernegosiasi, ilmu mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kita lihat para pejuang, para nenek moyang kita, itu pasti orang-orang yang pandai berretorika. Presiden Soekarno bagaimana mengajak rakyatnya untuk merdeka, bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana cara beliau ngomong di depan umum, itu sangat menggelorakan semangat sehingga rakyat Indonesia ketika itu mau berjuang, mau rela mati untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Bung Tomo ketika Hari Pahlawan 10 November ketika ada serangan dari Belanda untuk menggelorakan semangat rakyat Surabaya untuk melawan penjajahan Belanda, dan para pejuang-pejuang lain. Nah, itulah mengapa pentingnya berretorika. Bisa bayangkan kalau negara kita tanpa ada orang-orang yang berbicara, berbicaranya mungkin hanya melalui sosial media saat ini. Sangat luar biasa sekali fitnahnya yang tersebar. Karena kadang tulisan dan omongan dan penyampaian itu sangat berbeda. Mungkin nanti perkembangannya selain ilmu retorika berbicara adalah ilmu retorika menulis di media sosial. Mungkin ke depan ada seperti itu. Oke, itu tentang retorika. Nah, kemudian dakwah tadi sudah ya. Kemudian tujuan. Salah satu tujuan adanya dakwah itu adalah transformator atau perubahan. Jadi kalau bicara retorika dakwah itu tadi mengajak kepada kebaikan, sehingga yang diajak itu ada perubahan dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik, lebih sempurna lagi. Ya, dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Nah, mungkin cukup tentang retorika dakwah. Nah, sekarang tips ini. Tips dalam menyampaikan sesuatu di depan umum agar apa yang disampaikan kita itu menarik, itu menjadi perhatian audiens yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang pertama, gunakan beberapa istilah yang sama tapi lebih indah. Ya, beberapa istilah yang maksudnya sama tapi kata-kata yang lebih indah. Yang kedua, yang pertama tadi menggunakan kata-kata yang sama, sinonim bahasanya, tapi digunakan kata-kata yang lebih indah. Yang kedua, menggunakan kalimat penguat.
Yang ketiga, menggunakan beberapa kalimat perumpamaan. Yang keempat, ada komunikasi dengan audiens, ada pertanyaan. Ya, dalam teksnya itu ada pertanyaan dengan audiens, ada komunikasi, sehingga tidak satu arah saja. Walaupun tidak perlu jawaban kadang. Ada kalimat-kalimat tanya. Yang kelima, ada cerita yang kadang dialami sendiri ataupun cerita dari orang lain. Yang keenam, gunakan kata-kata mutiara. Baik mutiara, kata-kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, ataupun dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, biasanya ada tambahan pantun. Itu juga bisa menjadi menarik dalam hal penyampaian. Oke. Karena tadi ada praktek, saya juga akan mencontohkan. Itu teks kultum yang kemarin Ramadan saya buat untuk saya sampaikan di depan jamaah masjid. Ya, ini nanti bisa didengarkan karena ada beberapa contoh yang tadi, misalnya ada perumpamaan, ada kata-kata, ada kata-kata indah dan lain sebagainya. Ya. Terus mungkin kalau itu kegiatan-kegiatan formal, saya sarankan Anda membuat teks. Walaupun mungkin misalnya pidato ketua panitia yang di depannya itu adalah para pejabat, mungkin tanpa teks bisa. Tapi alangkah baiknya gunakanlah teks. Karena kalau kegiatan formal perlu kata-kata yang runtut dan tidak mutar-mutar. Termasuk khotbah pun, kalau Anda bisa lihat, walaupun yang sang khotib kadang sudah seorang profesor, seorang dokter, seorang pejabat, itu sebagian besar pasti membuat teks. Tujuannya apa? Agar dakwah, ajakan penyampaian itu bisa diterima dengan sempurna. Karena kalau disampaikan langsung tanpa teks itu bisa, cuman kadang tidak terstruktur kalimatnya. Beda kalau pengajian ya. Kalau pengajian itu ya dialog yang sangat panjang. Oke, akan saya praktekkan teks yang dulu saya buat ketika butuh 5 menit Pak Suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala sahran Ramadan sahra siyam sahra al-qiyam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Jamaah salat rawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untaian syukur yang tiada terukur kepada Allah dan yang Maha Ghafur. Segala puji yang tidak pernah bertepi atas Rabbil Izzati, Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat untuk kita semuanya. Dialah Allah yang telah menggilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmoni. Dialah yang telah memperhatikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya, dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam terlimpah ruah spesial kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, contoh dan teladan yang terbaik buat kita. Dan kita berharap pula kelak di yaumil qiyamah kita akan berada satu lantai bersamanya
menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas salimin. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah mengizinkan kita kembali menghirup energi Ramadan di tahun ini. Satu kenikmatan yang luar biasa, satu kebanggaan buat kita semua. Allah takdirkan kita bersama orang-orang yang kita cintai bisa menikmati Ramadan di tahun ini, merasakan nikmatnya lapar di siang hari, indahnya qiyamul lail di malam hari. Subhanallah. Terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan kembali Ramadan untuk kami. Apalah jadinya jika dalam hitungan siklus 1 tahun tidak ada 1 bulan Ramadan yang bernama Ramadan ini. Mungkin kami telah menjadi makhluk-Mu yang terburuk dan terhina di atas muka bumi ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, janganlah kita jadikan Ramadan ini sebagai ritual tahunan saja. Semangat kita muncul, ghirrah kita tumbuh di saat malam-malam awal Ramadan saja. Kita bisa saksikan bersama saat malam awal Ramadan, masjid musola, saat sholat raweh, tadarusan penuh di mana-mana. Tapi terkadang setelah masuk setengah bulan Ramadan, masjid musola mulai sepi. Bahkan hampir di penghujung Ramadan, bukan masjid dan musola yang dipenuhi, tapi justru tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat rekreasi yang mereka kunjungi dan mereka datangi. Bahkan di akhir Ramadan kita sudah mulai lupa untuk tetap menjaga hawa nafsu. Padahal harusnya di akhir Ramadan ibadah kita semakin sungguh-sungguh dan kita perbanyak. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau itu yang selalu kita lakukan, apa arti Ramadan? Apa arti Ramadan yang saat ini kita jalani? Padahal Ramadan dengan kurikulumnya yang maha sempurna telah banyak memberikan aneka macam pembelajaran berharga buat kita semua. Dari Ramadan kita biasa bisa merasakan nikmatnya kebersamaan, merasakan lapar pun bersama. Padahal kita menyadari lapar sangat membuat perut kita terlilit, sangat membuat tenggorokan kita tercekik. Tapi semua itu kita rasakan dengan penuh kenikmatan. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari manfaatkan Ramadan yang hanya 1 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita jauhi segala larangannya, kita isi setiap detik kita, setiap nafas kita, setiap langkah kita untuk beribadah kepadanya. Kita gunakan sebagian harta kita untuk bersedekah, berzakat dan berinfak jalannya. Karena setiap hembusan nafas, detak jantung, denyut nadi ketika hadirnya bulan Ramadan ini semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang lulus dari madrasah Ramadan, harus menjadi finalis-finalis Ramadan yang tidak tereliminasi, tapi menjadi finalis-finalis Ramadan yang mampu meraih prestasi hingga pada akhirnya begitu berakhir Ramadan kita hendak menyandang gelar sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah sambil lalu begitu saja. Mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak menutup kemungkinan boleh jadi Ramadan tahun ini yang kita jalani menjadi Ramadan yang terakhir buat kita semuanya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semuanya dalam jalan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh teks kultum yang kemarin saya buat. Nah, di situ ada banyak sinonim, perumpamaan yang sebenarnya bisa disampaikan dengan yang lebih sederhana, tapi kita buat lebih indah sehingga orang itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, bahkan kalau bisa saking mendengarkannya itu bisa terbawa suasananya, sehingga nanti efeknya adalah dia bisa berbuat sesuai dengan apa yang disampaikan.
pas ketika saya menyampaikan ini, nah itu juga ada beberapa jamaah yang karena terlarut dengan bahasanya sampai terseduh-seduh. Baru nggak status, aku ngerti karena nggak status. Mendengarkan tuntunnya Pakis kayak gitu, terus kok terbawa suasana itu. Ya seperti itu. Nah itu retorika. Jadi semuanya itu apapun sepengalaman saya itu perlu disiapkan. Jadi jangan sampai kita itu berbesar kepala, berbesar kepala. Wah aku cak lulusan pondok cuma nyampe ini kalau yang kecil. Nah, jangan itu. Semuanya perlu dipersiapkan sebaik mungkin, apalagi Anda di depan umum. Perlu disiapkan secara betul-betul sehingga apa yang disampaikan itu adalah yang terbaik yang bisa Anda sampaikan di depan semuanya. Mungkin itu Mas Esan, bisa dilanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Alis yang begitu luar biasa terkait dengan materi yang disampaikan. Sebelum sesi tanya jawab untuk mengecek konsentrasi teman-teman, saya tanya terlebih dahulu ya. Siap? Kok enggak nih? Siap? Siap ya? Coba tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tunggal. Ganda. Nah, oke. Ini sesi pertama. Sesi kedua terkait dengan ilmu ini, Mas. Ini saya tanya ke teman-teman ya, bukan ke Mas Alis ya. Ini saya tiba-tiba kepikiran, ini apa tidak ilmu yang terlalu diskriminasi? Kok bisa? Kan ada orang yang tuna wicara ya. Ya Allah. Itu kita perlu perhatikan, Bang. Maksudnya orang yang sulit berbicara. Mungkin ada beberapa teman, ini salah satu pertanyaan ya. Bagaimana cara orang yang tunawicara ketika beliau meminta rokok? Ada yang bisa jawab? Dengan cara seperti apa? Mas Faria menjawab. Lalu ketika orang buta, orang buta Rokok masuk. betul, Mas Faria. Ngomong tak ngomong. Orang bicara bisa ngobrol ya. Tidak perlu isyarat. Nah, untuk kesempatan pertanyaan kami beri kesempatan kepada perempuan satu, laki-laki satu. Kepada para penanya kami persilakan bebas. Yuk Mas Dinanda. Kok Mas? Oh iya, sorry. Masya Allah maksudnya. Untuk yang laki-laki kami persilakan. Bebas, nggak apa-apa. Monggo. Mas Dinanda, monggo. Gak usah kayak itu loh, Mas. Orang udah keras. Baik, kepada beliau sahabat Dinanda kami persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas. Mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu kepada Mas Ali. Saya juga orang Ungaran Barat. Pertanyaannya kan apa ya? Setiap orang punya pembawaan sama karakternya masing-masing kan. Terus dari situ kadang kita dihadapkan dengan situasi yang nggak tepat sama contoh kebiasaan kita atau karakter kita. Contoh kita biasa mandu acara atau nge-MC atau moderatori di kajian. Tapi ketika dihadapkan kayak tiba-tiba jadi MC diskusi contohnya itu karena apa ya, jadi opsi terakhir karena emang nggak ada orang lagi, jadi kita mau nggak mau harus ngisi MC di situ contohnya. Nah, ada nggak sih tips and triknya gitu biar bisa improvisasi menghadapi apa namanya keadaan yang nggak biasa kita lakuin. Terima kasih. Monggo untuk penanya kedua kami persilakan. Mas Habib, Mas Faria, Mas Faria monggo.
Mas Alis bertanya. Nama Fahriza Mas Alis. Mau bertanya, tadi kan disampaikan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, dari situ kan tadi kita perlu memahami yang diajak bicara. Saya mendapatkan kesimpulan seperti itu. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana jika kita belum mengenal atau memahami karakter atau tipikal yang kita ajak komunikasi? Bagaimana cara kita untuk berretorika dengan orang yang belum kita pahami, belum kita kenali, baik dalam ya tadi kalau dalam tadi disampaikan tips-tipsnya, cuman itu kan ketika untuk umum, tapi ketika untuk orang yang satu orang atau dua orang, apalagi seperti tokoh atau guru-guru kita, itu bagaimana cara kita untuk menempatkan diri kita gitu loh, seperti itu. Matur suwun. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Dinan. Oh, Dinan. Kurang marah Mbak? Marahnya? Oh, kali sih. Dekatnya siapa ya? Pak Isra'i, Pak Jumat. Dusun? Kali Siti. Kalau Mbak Umam itu Kali Sitinya ya? Iya. Oke, ketika tiba-tiba kita diminta untuk memimpin, contoh tadi yang dicontohkan, yang ditanyakan adalah diskusi. Saya diskusi kelompok dengan kelas misalnya, ataupun diskusi dalam kepanitiaan misalnya. Kita memimpin diskusi kira-kira bagaimana baiknya, bagaimana berimprovisasi sehingga apa yang kita sampaikan itu baik dan bisa dipahami oleh orang banyak. Ya Pak Tidak ya? Ya. Satu, yang pertama adalah kita perlu memahami apa yang dibahas. Pasti itu. Ya, perlu memahami apa yang dibahas. Jadi memang kita sebagai manusia itu perlu, sebagai orang itu perlu sering membaca, itu tujuannya itu. Baik membaca buku, membaca media sosial, membaca informasi, membaca berita, sehingga ketika ada hal-hal misalnya dadaan-dadaan itu kita tidak gelagapan. Orang itu yo potong. Jadi orang kagetan, maka perlu membaca, sehingga dengan referensi yang banyak itu, ketika kita dihadapkan sesuatu yang dadaan itu pasti kita bisa menguasai materinya. Minimal itu satu tuh. Yang kedua, ketika dihadapkan yang tiba-tiba itu, kita harus percaya diri. Mantap dulu. Mantap dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita bisa. Harus mantap. Kalau tidak mantap, sudah pelegak-pelegu di awal lah, selanjutnya pasti hancur. Ya, kita harus mantap. Misalnya ditunjuk nih, ya siapa yang mau jadi pimpinan diskusi? Saya. Harus mantap. Ya, karakter pemimpin itu harus betul. Orang ya, harus maju. Kalau mahasiswa itu kata dosen itu salah rapopor. Kalau mahasiswa salah boleh, tidak bisa disalahkan. Namanya aja mahasiswa. Kalau dosen nggak boleh salah. Ya. Kalau mahasiswa salah boleh, salah wajar. Kalau mahasiswa benar itu berarti tidak wajar. Sama halnya dalam tadi diskusi dadaan, jadi harus maju, siap. Nah, mantap, percaya diri. Ketika itu, bagaimana tipsnya? Ya, Anda harus mengakomodir seluruh lawan bicara, mengakomodir semuanya. Jangan mentang-mentang aku pimpinan tak putusi dewe. Biasanya kan gitu. Nah, itu juga nanti berhubungannya retorika. Jadi Anda menjelaskan, Anda mengajak
orang-orang untuk berbicara, untuk berdiskusi, itu juga retorika. Itu kebiasaan jam terbang itu, bukan nanti ya. Jam terbang, latihan dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti hidup, nah Anda tinggal memandu. Oh ya, pendapat Anda bagaimana? Oke, pendapat Anda bagaimana? Simpulkan bagaimana baiknya. Kan seperti itu kalau diskusi. Simpulkan bagaimana baiknya. Monggo pendapatnya. Pendapat sebelah sini bagaimana? Pendapat ini bagaimana? Simpulkan bagaimana baiknya. Sepakati. Itu kalau dalam diskusi. Kalau dalam kegiatan-kegiatan formal, misalnya ujung-ujung jadi MC informal, lomba anak-anak, ya udah maju aja, percaya diri. Pasti kan Anda pernah melihat orang MC informal di atas panggung. Ya udah, percaya diri aja, ngobrol santai. Namanya orang pasti pertama naik itu pasti deg-degan, nervous itu pasti. Kalau orang ngono berarti nggak wajar malah. Tapi ya udah alamiah apa, jadi nikmati aja proses itu sampai Anda bicara dan Anda memantapkan diri Anda bahwa Anda bisa. Jadi intinya orang melihat itu berawal dari diri kita. Ketika kita yakin bahwa diri kita bisa, orang-orang juga akan melihat Anda bisa. Ya, itu hubungannya sama tadi man arafa nafsahu tadi. Ketika Anda yakin bisa, ketika Anda pede menyampaikan sesuatu, orang juga akan percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Sama halnya tadi ketika misalnya menjelaskan kegiatan maulid kepada Pak Muhyiddin. Ketika Anda menjelaskannya itu dengan kepastian dan semangat, pasti yang disampaikan juga akan, oh iya, Luis gitu. Nanti akan saya bantu. Tapi kalau menjelaskannya, kurangi Pak itu duitnya randuwe, wis manowo wis majute. Ya kira duwe nek acara maksudku piye? Ngono lho. Pak, kita sudah punya sponsor ini, donatur yang siap sebesar ini. Insya Allah kita ready, tinggal kurang ini. Ya mohon ini dukungannya dari masjid misalnya seperti itu. Harus mantap menyampaikannya. Data juga harus tersedia. Ketika data ada, penyampaiannya mantap, pasti yang mendengarkan oh iya, pasti akan bersimpati. Kurang mungkin kegiatan yang baik kok tidak didukung kecuali punya tendensi khusus. Oke, itu jawabannya gitu ya Pak. Terus kemudian bagaimana kita menempatkan diri kita ketika kita berbicara dengan seseorang atau siapapun, bahkan misalnya berbicara dengan guru kita, dengan misalnya pejabat-pejabat. Yang pertama kita adalah jangan sampai ketika kita bicara kita apa jadi ngumbuli apa istilahnya ngumbuli ini, merasa lebih dari lawan bicara kita. Lebih baik ketika kita bicara merendah. Nggak usah ceritakan walaupun misalnya Anda anaknya pejabat terus menang baik. Ketika Anda punya sembarang-barang sugih karya rasa ceritakan. Itu hal yang tidak penting dalam obrolan kepada orang yang belum kita kenal. Yang kedua, jangan tanyakan hal-hal khusus. Itu sangat tidak sopan ketika Anda berbicara dengan orang yang belum Anda kenal. Contoh, terus nikah urung kowe. Sudah married belum? Apalagi sudah punya pacar belum lah. Saya saja ngomong gitu. Umurmu berapa kok tua ya? Wajahnya kok ngono kata umurmu wis 50 ya. Itu hal yang sangat tidak sopan. Harus dihindari. Obrolkan hal-hal yang ringan. Saya ketemu pas nonton sepak bola, ya obrolkan tentang sepak bola. Nemu misalnya pas ngurus apa gitu, ya obrolkan tentang hal itu. Jangan masuk ke hal atau ranah-ranah pribadi. Dan terutama jangan menyombongkan diri kita walaupun kita punya ataupun kita siapa. Itu hal yang tidak penting. Kemudian kalau dengan seseorang atau guru kita memang kita perlu cara khusus. Saya mengalami sendiri ketika saya matur sama kiai lah di pondok itu, dengan misalnya kalau di masjid itu ada profesor itu lebih los dengan para profesor biasa aja. Tapi kalau yang dia debat adalah kiai pondok MBA itu rasanya tetap beda. Ya itu sangat berbeda sekali pasti. Ya itu tapi nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus kita hadapi. Yang penting tadi kita harus jaga kesopanan. Jangan sampai menyombongkan diri kita, jangan sampai kita menanyakan hal-hal yang khusus yang harusnya tidak perlu ditanyakan. Mungkin itu tipsnya.
Untuk kali ini Mas Alis membuka kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mas Rifki, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Alis mau tanya suatu pertanyaan tentang itu ya. Ini kan berkaitan juga dengan public speaking dan juga cara kita berretorika di dalam public speaking. Nah, untuk misalnya kalau kita ngomong di depan ya Mas, itu cara apa sih yang kita lakukan apabila kita tidak didengarkan? Kita ngomong di depan tapi tidak didengarkan oleh teman-teman kita yang ada di depan kita, dan ada juga tatapan-tatapan sinis dari yang lain gitu kan. Nanti ya itu kan yang membuat kita pressure sendiri kan. Pressure sendiri. Kayak gimana tertekan sendiri gitu. Dan terus ada kalau ada juga yang kayak menyoraki kita. Misalnya kalau misalnya jadi MC ya, terus kok kurang bagus dan gimana kayak gimana. Nah, itu cara menghadapi itu semua itu gimana? Pressure dalam ketika kita di depan. Makasih. Ben, ada lagi? Kita kumpulkan pertanyaan untuk dijawab. Ada lagi? Ada atau tidak? Satu. Oh iya, Mbak Halimah, silakan. Terima kasih Mas Ustaz. Izin bertanya. Dia boleh lelah. Bagaimana jika kita bertanya biar yang kita kurang paham itu apakah diperlukan? Karena itu kayak sebagai tugas kuliah mungkin, karena memang penguasaan belum menyeluruh. Bagaimana apakah penyampaian itu bisa jadi mereka biar yang memang belum pernah kuasain. Sekian, terima kasih. Langsung ya. Dari Mas Rifki. Bagaimana kalau kita ngomong di depan tapi dari video? Tips yang pertama. Yang pertama adalah tipsnya mengajak komunikasi audiens. Misalnya nih, nah ini ono sing ribut nanya, Mas yang PCC, Mas, nah ya ribut kita, nah coba, tadi saya nyampaikan apa? Nah, itu contoh, nah itu contoh ini. Ketika Anda punya mic, pasti Anda punya kuasa. Pasti yang ribut itu ketika Anda monoknya mesti menang gitu. Nah, contoh langsung itu, ya. Contohnya seperti itu. Ya itu salah satu tipsnya. Jadi saya ngadepi anak mulai dari TK sampai mahasiswa. Orang dari TK sampai mahasiswa dengan tips itu alhamdulillah berhasil. Dengan cara berkomunikasi, cara ditanyakan, dicerdai, takoni. Ya, nanti dia akan memperhatikan. Itu salah satu tipsnya. Pernah saya ngajar mahasiswa, tak cerangke malah game. Nah, saya Mas yang nyetel HP baca, kagepan dia, bingung dia. Terus setelah itu besok HP dalam kelas saya sita semua, langsung sekedar video HP. Ya itu tips-tips seperti itu. Jadi kalau Anda ngomong di depan kemudian tidak didengarkan atau orang sing rame, jangan ngomong. Anda punya mic, punya kuasa. Sing nyekel itu ya, aku sing nyekel mic kok ribut. Selain tadi ketika tidak didengarkan, tatapannya sinis, onos-onakan, nah itu berhubungan dengan performan Anda sendiri. Kalau yang itu, ketika Anda sudah percaya diri, sudah mempersiapkan dengan betul-betul persiapan, saya yakin pasti tatapan sinis mungkin awal-awal, tapi setelah ketika Anda menyampaikan, Anda berbicara, ada sorakan tatapan sinis itu tidak akan terjadi. Kalau masih ada yang ngomong dikit,
1, 2 itu ya wajar tadi. Maka diajak ngomong aja, nanti pasti dia akan diam dan tidak akan diteruskan. Nah, isi terus kayak gantian mesti ngomong kok. Nggak ributnya ngomong. Nah, itu salah satu tipsnya. Dan insya Allah itu berhasil. Tadi contohnya langsung berhasil. Yang kedua tadi Mbak Halimah, kalau kita misalnya tidak memahami tentang materinya gitu ya, konteksnya, terus bagaimana? Ya, kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita pahami dan kita harus berbicara dengan itu, ya sampaikan hal-hal yang umum. Bahkan kalau perlu minta maaf. Kalau hal ini saya mohon maaf belum paham betul, maka saya sampaikan seperti ini. Nah itu ya bodohnya istilahnya endo tapi dengan bahasa. Tidak ada orang yang menyalahkan ketika Anda belum paham, kemudian Anda menyampaikan minta maaf bahwa saya ini belum paham. Tidak ada yang menyalahkan seperti itu. Nah contoh seperti itu aja. Gitu Mas Isan, cukup mungkin? Tidak ada orang takut. Oke. Baik, kita beri aplaus sekali lagi kepada beliau Mas Alif Syarafat yang sudah memberi materi yang cukup untuk kita berbekal berkegiatan di Risma Cite ya, dimana tadi kita sudah diajari bagaimana cara menjadi MC kajian maupun pengisi kajian, sudah jelas sekali. Lalu bagaimana cara melobi kepada para sponsor maupun kepada bapak-bapak BPM ACT. Ada juga beberapa mungkin yang kita butuhkan juga basa-basi terkait dengan para pembicara ketika transfer di VIP. Nah itu kadang ada yang minder Mas, ibaratnya kok pas pembicara sembari ngenteni asrokol ki ngobrol ki opo apa takon kan ra mungkin to bakon bro. Nah kadang orang sing memulai akhirnya ya ning VIP meneng-menengan berkontigus koma wis bar. Nah makanya kita perlu upgrade skill kita terkait dengan bahasa basi. Mungkin orang terlalu garing ning jero VIP. Berarti berarti minimal ada pembicaraan lebih lanjut, baik pembicara ki ya ora boring, awake dhewe ya entuk hasil sharingan dari pembicara. Sing pede wae. Berarti kita sebagai masih muda ya, ora apa-apa nak jarene Mas Alis. Ibaratnya kan momen-momen masih muda. Jadi ini salah ora apa-apa. Sini proses belajar kan ya. Terus ada lagi terkait dengan tata cara sowan, terkait dengan tata cara bicara kepada beliau untuk meminta jadwal utawa anggar mulu ke surat Pak, B, Mbah, seperti itu ya. Nah itu mungkin bekal kita untuk malam ini. Semoga dengan perantara materi retorika dakwah cukup memberi kepedean skill kita. Untuk saat ini saya harap teman-teman berani speak up ya. Apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin disampaikan, tidak apa-apa. Kita semua masih dalam proses belajar seperti itu ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ali, saya akan coba berpantun dan juga berkata-kata mutiara. Kalau Mas Ali tadi bilang kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu ya. Kok cakep? Kita cuma kata-kata kumot. Nah Mas Ali menurut kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa. Tapi kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Lalu untuk pantunnya, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Baik Mas Ali, sebelum kita tutup acara pada malam ini, ada sedikit bingkisan dan juga kenang-kenangan dari teman-teman semua. Jangan dilihat dari harganya Mas Alis ya. Baik.